Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihudah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuslihu biha syani wa tahfadhu bi barakatiha imani wa tunawwiru biha wajhi wa janani wa ta'simu biha anil khata' lisani. Amma ba'du fa ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad aflahal muttaqun. Alhamdulillah, bonus panjang umur kembali diberikan oleh Allah kepada kita sehingga dapat bertemu kembali di tempat yang mulia ini, Masjid As-Sa'adah. Allah yas'idukum fid dunya wal akhirah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan membaca kitab An-Nasaihah Diniyah yang sebelumnya kita telah membaca tentang bahayanya melakukan perbuatan maksiat, dan tentu maksiat itu adalah dosa. Dosa itu harus kita meminta ampun kepada Allah, ya. Jadi meminta ampun itu kan taubah. Dan kita bertaubat tidak perlu menunggu dosa. Sekalipun tidak berdosa, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Nabi begitu, ya. Wallahi inni la astaghfirullah fil yaumi aktsar min 70 marrah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak ada dosanya, tapi beliau kadang-kadang 100 kali, 70 kali meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini Rasulullah, bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Ya. Nah, judulnya sekarang adalah wujubul mubadarah bitaubah. Harus cepat-cepat bertaubat. Pakai harus. Ya, wajib. Kenapa? Karena ada hidup dan ada mati. Beruntunglah kalau dia berbuat salah masih diberi panjang umur oleh Allah sehingga bisa bertobat kepada Allah. Tapi ada orang yang berbuat salah dan mati. Tidak sedikit kita dengar, maaf, dia meninggal di atas perempuan pelacur. Nauzubillah min dzalik. Dia meninggal dengan minuman keras di mulutnya atau dengan bius dan sebagainya. Nasallallahu alafiyah. Mudah-mudahan jauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita takutkan kan begitu. Karena umur ini kan tidak bicara, tidak ngasih tahu kepada kita, ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Maulana Syekh al-Muallif rahimahullahu taala wa dawana naf'a bihi wa bil fidarin amin. Wa huwa qaddul irsyad wa qadhil ibad al-habib Abdullah bin Ali al-Addad fi kitabih An-Nasaihah Diniyah ila an qala wa anzi' ayyuhal mu'min al-'asi an maksiati. Tarik diri kamu dari maksiat, wahai saudaraku yang mukmin. Beliau tahu kata peribahasa tidak ada gading yang tak retak. Semua dari kita punya dosa, saudara. Nah, dan yang terbaik itu ketika dia berdosa merasa itu satu penyakit. Bagaimana keadaan kita ketika kita sakit ingin berobat dan ingin segera bertemu dengan tabib yang jago yang bisa menyembuhkan? Kenapa tidak ketika kita bermaksiat secepat mungkin kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana cepatnya kita ingin sembuh dari penyakit yang kita derita. Karena penyakit masih lumayan. Itu urusan badan. Tapi kalau maksiat kepada Allah, ini penyakitnya penyakit zahir batin, saudara-saudara, ya. Nah, bisa menimbulkan penyakit juga, dan penyakit nanti di kubur kita, penyakit di akhirat kita, penyakit dalam kehidupan kita, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mukmin kalau kita terjerumus ke maksiat, buru-buru kembali, tarik diri kita, ya, untuk bertobat kepada Allah. Wa tub ila rabbika minha min qabli an yanzila bikal maut. Cepat-cepat taubat sebelum datang kematian. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah akan menerima taubat seorang hamba selama nyawanya tidak sudah sampai di tenggorokan. Kayak Fir'aun, saya amantu billah wa ma ja'a bi Musa wa larinya. Ya, kalau sudah di sini sudah percuma taubat kita, enggak bisa. Sampai di sini selesai sudah. Sebelum sampai di sini, walhamdulillah, selama kita sadar kan banyak diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mari kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat. Dosa apapun
yang Anda lakukan, sebesar apapun yang akan dilakukan, ketahuilah bahwa rahmat Allah, ampunan Allah lebih besar dari dosa kita. Ya, selama itu tidak menyekutukan Allah, itu nggak ada obatnya tuh. Kalau sudah menyekutukan Allah nggak ada obatnya. Dosa yang lain apapun, sebesar apapun, ya. Kalau kita dengan Allah itu mudah. Kalau dengan orang lain ini yang bahaya. Kita masih minta ridhonya. Selama antara kita dengan Allah, kita beristighfar, minta ampun kepada Allah, insya Allah Allah ampunkan dosa kita. Ya, nah, sebelum datang kematian. Qala fatalqa rabbaka danisan khabitha. Kalau kita sempat bertobat kepada Allah dan datang kematian, kita bertemu dengan Allah dalam keadaan rugi, dalam keadaan hina. Ya. Fatakuna kama qala Allah Ta'ala innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa innahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Orang-orang yang datang menemui Allah dengan dosa yang belum terampuni, dengan dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak menanggung dosa, banyak membawa dosa, Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang datang meninggal ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, may ya'ti mujriman tapi banyak dosanya, fa innahu jahannam, bagi dia neraka jahannam, la yamutu fiha wa la yahya. Jahannam hidup tidak, mati tidak. Disebut mati hidup, disebut hidup tapi seperti mati, enggak ada kenikmatan di dalam jahannam, saudara-saudara. Nasallallahu alafiyah, mudah-mudahan ya. Nah, baik. Jadi jaga diri kita dari jahannam ya. Wa bi'sal masir, jaga dengan apa? Kalau melakukan dosa apapun buru-buru bertobat. Saya masih teringat Sayyidul Walid Al-Habib Abdullah Al-Alam Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Atas, beliau berkata, ya waladi, orang itu kita disuruh husnudzan. Ada hubungannya dengan ini. Kalau umpamanya ada pohon besar, di sebelah kanan dia melakukan dosa yang besar, ya. Ketika dia liwat pohon ke sebelah kiri, Anda harus husnudzan, itu orang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini di sini ada husnudzan selama orang itu mau bertobat kepada Allah dengan waktu yang sedikit, Allah bisa mengampuni dosa kita. 1 detik, 2 detik kita jangan, oh ini orang pasti ahli jahannam, enggak. Dengan waktu yang sedikit dia bertobat kepada Allah dan diterima, Allah Maha menerima. Allah bukan seperti kita. Oleh karena itu, jangan menunda-nunda taubat. Jangan menunda-nunda tobat. Hadis Nabi tadi yang mengatakan beliau beristighfar 100 kali, 70 kali, itu kan contoh buat kita. Kalau Nabi 100 mungkin dia harus 1000. Iya kan? Nah, jadi yang berhenti. Rahimahullah as-salafun as-salihun, setiap habis sembahyang ada istighfar itu. Ya? Zikir kita apa? Pertama? Enggak, setelah sebelumnya. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Ya kan? Nah, di salat yang terus asyhadu an la ilaha illallah rabban syahidan. Sebelumnya apa? Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. La, goblok. Sebelum asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah ilahan wahidan rabban syahidan wa anna muslimin. Sebelumnya apa? Nah, itu dikatakan oleh ulama, istighfar itu saudara, seandainya dosa-dosa kecil kita seperti buih laut, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang satunya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun, mempercepat liwat kita di jembatan Shiratal Mustaqim. Jadi jangan dilewatkan, ya, istighfar semuanya. Insyaallah. Dan dosa kita ini yang banyak kan dosa kecil, bukan dosa besar. Yang banyak kita lakukan kebanyakan dosa kecil, bukan dosa besar. Yang terus-terusan kita lakukan ini dosa kecil. Yang besar itu dari yang kecil. Ya. Nah, baik. Gala wala ta'man in lam tubadir bit taubati min isyanika an yunzilallahu bika igaban min iqabih. Jangan merasa aman. Ketika ente belum bertobat kepada Allah, ya, tidak buru-buru bertobat kepada Allah, diulur-ulur, nanti aja saya mau tobat, kan ada yang begitu tuh. Muda kaya raya, muda foya-foya, tua kaya raya,
mati masuk neraka. Ya iya benar, mati masuk neraka bukan masuk surga. Itu kok mau enak bener. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Emangnya pun kita tuh surga, saudara-saudara. Lah, ya. Nah, buru-buru. Ulah taman jangan aman. Tenang-tenang aja, nantilah gampang. Lagi sehat, lagi kuat. Inlam tubadir bi taubat, tidak buru-buru taubat dari maksiat kamu. An yunzilallahu bika iqaban min iqabai. Belum tentu mati, belum, tapi Allah turunkan azab di situ. Bisa. Dari maksiat yang kita lakukan bisa. Ya. Allah alam, pernah ceritakan kepada Anda apa tidak? Pernah satu kali di salah satu daerah di Indonesia, di Makassar kalau nggak salah. Itu daerah di pinggir laut. Ya. Kejadian air laut naik pasang. Biasanya pasang kan nggak terus. Pasang itu pagi, siang biasanya turun tuh air. Ini nggak turun-turun. Tidak turun-turun. Akhirnya orang bertanya, ini apa nih? Datanglah ceritanya ke orang pintar, ke kiai. Ini kok begini, nggak biasanya nih. Air laut kok nggak surut-surut ini, pasang. Biasanya kita jam 11 turun. Ini kok tidak, udah hampir beberapa hari terjadi begitu. Mungkin coba diperiksa di kampung kita ada apa. Suruh periksa di kampungnya ada apa. Mungkin ada maksiat. Periksa. Ternyata adik dan kakak berzina. Rasulullah ya. Tawan, usir, turun itu air. Turun. Ya. Dulu karena kita pernah dengar di daerah, bukan Pasar Minggu, di daerah Pondok Cabe ada bendungan yang pecah tuh. Ingat ya dulu? Mungkin Anda pernah dengar tuh sabab-sababnya. Ya? Apa? Situ gitu. Itu kenapa tuh? Anda dengar itu meledaknya itu bendungan karena di bawah banyak yang sama Leven, banyak hidup yang nggak menikah, apa namanya? Kumpul kebo, saudara. Namanya aja udah nggak enak, kumpul kebo, saudara-saudara. Ya? Itu terjadi. Jadi kalau dibiarkan bisa turun azab dari Allah, dan kalau turun azab tidak memilih. Si baik juga ikut masuk, saudara-saudara, kayak tsunami di Aceh kan semuanya akhirnya. Ya. Itu bisa turun azab kalau dibiarkan. Makanya kalau di kampung kita ada perzinaan, ada perjudian, jangan diam, malah hanya kita masang, jangan. Anak kita dibiarkan masuk, jangan. Buru-buru usir, sekalipun tuh yang model-model bulan puasa tuh. Ada bapak-bapak bawa ini, ya, anak-anak suruh main, jangan, suruh keluar dari kampung kita, nggak perlu itu. Itu ngadain judi pada anak kita tuh. Ramadan lagi adanya, ya, jangan. Nah, hadirin, kalau kita tidak cepat bertobat, dikhawatirkan turun azab dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innal 'asina li rabbihim muta'arriduna lidzalik, karena orang-orang yang bermaksiat, ya, kemungkinan besar dia apa namanya? Muta'arridin apa ya? Kayak nantangin Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nantang azab Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap waktu. Maksiatnya dia itu nantang Allah. Allah melarang itu kerjakan. Kan nantang itu namanya. Dia selalu menantang Allah Subhanahu wa taala, ya. Mari kita lihat. Allah ingatkan dalam Al-Qur'an kita semua. Saya dan saudara semua. Umat Nabi Muhammad SAW. Habis Allah mengingatkan kepada kita, alam tasma'u qaulullah ta'ala. Tidakkah kalian mendengar, wahai orang-orang yang tidak mau bertobat dalam maksiat kepada Allah? Firman Allah SWT dalam Al-Quran, afa aminal ladzina makaru sayyiati ay yakhsifallahu bihimul ard au ya'tiyahumul adzabu min haitsu la yashurun. Tidakkah, apakah mereka aman, orang-orang yang melakukan maksiat, berbuat baik, makar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tenggelamkan mereka, ya, ke dalam bumi ini, atau datang azab yang tiba-tiba kayak di mana? Di Aceh sana, ya. Min haitsu la yashurun, dan disangka kan? Itu di Aceh malamnya lagi pesta-pesta. Pesta akhir tahun. Pesta Natal bersama, ya. Lagi wah, Masya Allah. Kedengarannya macam-macam itu. Datang lagi tidak disangka-sangka, nggak ada hujan, nggak ada angin, laut naik. Nggak ada dari Allah. Contoh yang terjadi di Aceh bisa terjadi nggak di Jakarta? Bisa. Allahnya satu kok sama? Bisa terjadi, saudara. Ini ancamannya dari Allah. Buktinya belum lama di mana Palu itu
Bumi itu berjalan, saudara. Ya, orang mau naik, mau jalan nggak bisa, terus putar, masuk orang surut, jadi rata. Kemana rumahnya, kemana orangnya, nggak tahu. Siapa yang mau kerjaan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dosa belum tentu semua, tapi ketika turun azab kena semua. Saya mau tanya, kalau ada banjir emang milih? Buat ini rumah Habib Fulan, jangan belok. Oh ini rumah Kiai Fulan, belok. Nggak ada, langsung dilanggar. Kiai, habaib, presiden, lurah, hantam semuanya kena. Kalau sudah turun bala dari Allah seperti itu, nggak pilih lagi, saudara. Kita merugikan orang lain lagi. Nah, oleh karena kita tidak mau seperti itu, marilah kita yang banyak dosa ini selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa 5 waktu itu diberi waktu, itu waktu senggang kita tuh, ya gunakan untuk bertobat kepada Allah. Apalagi ditambah lagi malam bangun, tambah lagi baca ratib, tambah lagi baca wirid pagi-pagi, ya. Itu kan ada istighfar, semua ada istighfar, ada tobat dan seterusnya dan seterusnya. Dan seperti pengajian-pengajian begini, ini menimbulkan rahmat dari Allah. 40 rumah ke belakang, kata Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abbas. 40 rumah ke ke sebelah kiri, sebelah kanan, depan, belakang. Berkah apa? Berkah adanya majlis taklim yang diterangkan di situ yang baik dan yang buruk, alias yang halal dan yang haram. Kemudian kalau tidak seperti itu, tiba-tiba au ya'khudhum fi taqallubihim fama hum bimujizin. Kadang-kadang itu lagi di perjalanan tuh bala datang. Mau kemana? Bandung. Ngapain di Bandung? Mau lihat yang apa tuh? Pakai perempuan ini, yang penyanyi-penyanyi apa namanya tuh? Konser. Boleh konser. Boleh konser. Biasanya konser itu udah kayak telanjang sudah penyanyi-penyanyinya. Mau lihat konser. Berangkat ke Bandung. Di tengah-tengah, duar. Selesai. Quran ini ngomong, bukan saya. Aw ya'khudhuhum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin. Lagi dia berangkat, lagi dia pergi, lagi dia berjalan, plus datang azabnya Allah SWT. Waktu dia mau maksiat, belum tobat, rugi, ya. Au ya'khudhahum ala takhawufin fa inna rabbakum la raufur rahim. Allah Maha Rahman, Maha Rahim, pengasih, penyayang. Kadang-kadang nggak turun banjir, tidak turun hujan lebat, tidak turun gunung meletus, tidak, tapi dia ketakutan terus. Ini azab dari Allah nih. Takut terus, sehingga dia sakit dari ketakutannya, mati dari ketakutannya. Ini azab dari Allah SWT. Macam-macam azab dari Allah. Diberi rasa takut yang luar biasa, terus takut sampai mati. Yang nggak sakit jadi sakit gara-gara ketakutan. Ya, bisa ini azab dari Allah. Kenapa? Karena tidak mau bertobat. Saya ajak diri saya dan saudara-saudara, mari jangan lupa setiap hari kita beristighfar, setiap hari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau istighfar nggak perlu ente punya dosa, nggak perlu ente berdosa, istighfar nggak apa, kita disuruh, ya. Tapi taubat biasanya dari dosa. Taubat karena kita berdosa, kita bertobat kepada Allah. Tapi kalau istighfar, sekalipun anda tidak punya dosa akan nambah tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Allahumma ij'alna ya karim bitadhkirika, mari kita amini, ini doa Allah hadan. Allahumma ij'alna ya karim bitadhkirika muntafi'in wa likitabika wa rasulika muttabi'in wa ala ta'atika mujtami'in wa tawaffana ya rabbana muslimin wa alhiqna bis salihin wa walina wa ahbabana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Setiap orang yang bertobat akan diterima tobatnya. Ada hadis Nabi mengatakan, "At-taibu nadzambi kama la dzambalah." Orang yang bertobat dari satu dosa dengan tobat yang nasuha seperti enggak punya dosa, dihapus oleh Allah. Di hadis lain yang maknanya innallaha ta'ala yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Allah menerima taubat hambanya selama belum sampai di sini. Ya. Baik, ini di zaman Nabi minal Anbiya, ada ulama cerita, hikayatkan di dalam kitabnya. Ada di zaman Nabi Daud, Nabi Hud, saya lupa Nabi siapa, salah satu minal Anbiya. Ada satu hambanya luar biasa tajambar, berdosa banyak nih orang. Memperkosa orang, menawan orang, membunuh orang, ya.
Dilaporkan oleh umat pengikut nabinya. Ya Rasul, ini bagaimana? Ini orang sudah terlalu zalim. Kami minta perlindungan. Coba dibela kami. Ceritanya ketangkaplah nih orang. Ya, yang zalim ini dibawa ke gunung, ditaruh di tiang begitu, tinggal jatuh saja tapi tidak jatuh. Jadi sore itu ditaruh, ya, ditinggal oleh orang, besok mau dilempar ke bawah gunung. Kurang lebih begitu ceritanya. Kelas malam-malam ini si yang maksiat ini lihat, wahai malam, wahai siang, selamatkan aku. Nggak selamat. Dia minta sama siang, dia minta sama malam, nggak diselamat. Matahari, bulan, aku sembah kamu, kok nggak ada manfaatnya nih? Nggak ada juga. Dia sebut-sebut yang bukan Allah semua, minta tolong, tidak ada pertolongan. Sampai akhirnya dia sadar, dia nyebut nama Allah, minta ampun kepada Allah, ya, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, doanya digabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena dia meminta dengan nama Allah. Akhirnya Allah menutus malaikat Jibril alaihissalam, diturunkan ini orang ke bawah. Nabinya masih belum tahu nih, ini orang udah selamat ke bawah. Orang-orang juga belum tahu, pagi-pagi udah di bawah nih orang. Tapi masih tetap dia tidak bisa gerak untuk keluar. Nah, akhirnya orang-orang datang minta izin kepada Nabi. Ya Nabi, ayo kita lempar ini orang, karena dia terlalu banyak dosanya nih. Mau dibunuh, diizinkan. Diizinkan, dia pikir masih ini tersalib di tiang. Ternyata di sana dia sudah di bawah, nggak ada apa-apa. Heran ini orang-orang. Lapor lagi pada nabinya. Dari Rasul, ternyata ini orang sudah di bawah, sudah selamat, nggak ada apa-apa. Begitu, ya. Sembahyang nabinya. Sembahyang. Setelah sembahyang, ya diilhami oleh Allah SWT, turun diwahyukan kepada dia. Ini orang meminta tolong kepada saya. Sebelum dia meminta tolong kepada saya, kata Allah SWT kepada nabinya, dia minta tolong kepada matahari, kepada bulan, kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Tidak ada yang menolong. Sifatku menolong orang yang sedang kesulitan, kata Allah. Kalau aku tidak menolong, aku sama dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Aku tidak sama. Aku menolong orang yang dalam kesempitan. Aku bebaskan dia. Aku selamatkan dia. Lebih baik sekarang ajak oleh kamu untuk beriman. Insya Allah ini orang jadi beriman. Benar. Sampai lima nabinya ngomongin ini, taubat kepada Allah SWT, jadi beriman. Alhasil yang kita ambil dari riwayat ini, dari hikayah ini, bahwa dosa macam apapun ketika kita kembali ke Rabbul Izzah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Latif, Al-Khabir, Al-Karim, insya Allah diampuni selama bukan yang berhubungan dengan orang lain dan bukan kekufuran. Kufur tidak ada. Kedua, yang dengan orang lain harus kembalikan haknya atau kita minta maaf. Dosa apapun kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saya dan saudara-saudara termasuk minat tawabin. Amin ya rabbal alamin. Kena lagi, tobat lagi. Anda jangan menganggap Allah seperti orang tua kita bakal bosan. Allah nggak pernah bosan. Ya, tapi dikhawatirkan diterima apa tidak, ya kan itu. Cuma sekarang umpamanya ini orang berdosa, nggak tobat. Yang satu lagi berdosa, tobat. Lebih baiknya ini. Dia masih ingat kepada Allah. Kalau ini kan liwat terus. Ya ingat. Jadi biasakan kalau kita punya salah bukan untuk menganggap ente Allah, tidak. Buru-buru kembali kepada Allah. Bertobat kepada Allah SWT. Semoga kita berakhir ditobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari riwayat juga dulu, saya masih ingat dulu, ya. Kita baca Riyadhus Shalihin. Ada satu orang pembunuh. Dia datang mau tobat nih. Mau tobat. Datang kepada satu ulama. Guru, saya ini orang banyak dosa. Saya pembunuh. Saya sudah membunuh 99 orang. Saya bunuh. Saya mau bertobat kepada Allah. Bisa nggak tuh? Oh, tidak bisa. Ini dosa itu terlalu besar. Ente yang ke-100, bunuh lagi.
100. 100. Di 100 nama dia nih. Karena jawabannya begitu. Orang mau tobat bilang, oh ini nggak bisa tobat, saya tahu, keluar dari sini. Dibunuh sama dia sekalian. Lalu kemana? Bunuh lagi. 100 jadi. Jalan. Sampai ke satu orang. Orang baik juga. Tuan Guru, saya ini orang yang banyak dosa. Saya sudah membunuh 100 orang, saya bertobat kepada Allah SWT. Bisa nggak ditulis? Oh, kenapa tidak bisa? Allah Maha Rahman, Karim, luas ini. Cuma jangan sama anak. Jangan sama saya. Nanti kalau mau tobat, pergi kepada si A di kota ini misalnya. Ya, misalnya di Tangerang deh ceritanya, ya kan? Nah, di Bogor deh, Bogor. Itu jangan di sana. Ada fulan di situ yang minta tobat. Jalan. Di tengah jalan mau tobat nih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kan dia jalan untuk apa tuh? Jalan untuk tobat. Berebut malaikat rahmah sama malaikat azab berebut. Ini bagian saya. Pembunuh 100 orang. Yang saya bilang, lah ini orang mau tobat kepada Allah SWT. Cuma dia meninggal. Ribut. Akhirnya Allah tentukan. Hitung langkah ini orang. Kalau lebih banyak dekat ke Jakarta, bagian kamu wahai malaikat azab. Tapi kalau ini orang langkahnya lebih dekat ke Bogor karena dia mau bertobat, ini bagian kamu malaikat rahmat. Dihitung. Dengan izin Allah ente didekatkan ke Bogor. Selamat. Kenapa? Punya niat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa bertobat. Jangan lupa bertobat. Ya. Walaupun ini hanya sekedar hikayat tapi contoh buat kita. Ya, contoh buat kita. Baik. Masalah yang selanjutnya adalah khataru tulil amal. Bahayanya orang terlalu panjang harapan. Yang kita tahu ada namanya ujung harapan di Bekasi jalan. Ya kan? Ada ujung harapan di Afrika lagi tuh, Cape Town. Ya. Di sini bahayanya terlalu panjang harapan. Cita-citanya terlalu tinggi. Apa maksudnya nih? Khataru tulil amal. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan ayyadallahu qulubana wa qulubakum minal ghaflah. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, kata Abu Haddad, semoga Allah membangunkan kita dari sifat tidur daripada ghaflah. Kelalaian. Allah bangunkan kita dari kelalaian. Wa wafaqna wa iyyakum lil isti'dad lin nugla min ad-daril faniya ila daril baghiyah. Didoain lagi. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk siap-siap untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Anna min adharril asya'i 'alal insan tulal amal. Sesungguhnya yang paling bahaya kepada seorang manusia kalau terlalu panjang harapan. Panjang, yang cita-cita ini panjang nih. Cita-cita apa? Kita lihat nih. Ya, apa maksudnya? Apa itu panjang harapan? Menurut agama, bukan menurut bahasa ya. Panjang harapan menurut agama ini adalah wa ma'na tulil amal istish'aru tulil baqa'i fid dunya hatta yaghliba ala dhalika ala al-qalb fayakhudha fil amal bimuqtadah. Jadi makna panjang pengharapan itu menganggap dia bakal lama hidup di dunia itu. Intinya gitu. Karena dia menganggap bakal lama hidup di dunia, dia ngamalin seperti yang dia ingat. Seperti yang dia anggap. Anda bakal umurnya 200 tahun. Anda nggak mau tobat dulu deh. 50 tahun saya mau foya-foya, 20 tahun saya mau kerjaan, nanti terakhir kira-kira 10 tahun baru saya mau tobat kepada Allah SWT. Ini namanya orang panjang harapan nih. Kita jadi orang jangan begitu. Harus menganggap malam besok Anda mau mati untuk ibadah kepada Allah. Untuk urusan dunia boleh dianggap sampai kiamat kita hidup. Tapi untuk beribadah kepada Allah seolah-olah besok kita mau mati. Ya. Jadi orang yang tulul amal ini menganggap dia bakal panjang umur di dunia. Mulus terus, ya. Akhirnya dia beramal sesuai dengan yang dia anggap. Wa qad qala salafus salih rahmatullahi alaihim. Salafus salih mengatakan, "Man tala amaluh sa'a amaluh." Siapa yang terlalu banyak pengharapannya, amalnya jelek. Soalnya dia nggak pikir bakal mati, nggak pikir bakal hidup terus, apa aja kerjain. Nanti bagaimana nanti? Orang tuh ada yang begitu sifatnya. Bagaimana nanti?
Benar, salah, bagus, ya pokoknya saya kerjain. Nanti gampang. Nanti saya mau tobat. Nanti saya mau jadi orang baik. Nanti. Ya, nanti. Bukan sekarang. Nanti saya mau jadi orang baik. Nanti saya mau bertobat. Nanti saya mau pergi haji. Nanti biasanya ujungnya mati. Ujung mati. Bisa gitu. Ya. Mati nasallallahu alaihi. Baik. Kemudian wadzalika li'anna tulal amal yahmilu 'alal hirsi 'ala dunya. Karena orang kalau panjang harapan pasti dia gemar dunia. Hidup panjang. Kan panjang umur nih, kan perlu segala sesuatu di dunia. Perlu harta, perlu mobil, perlu wanita, perlu kedudukan, perlu teman, perlu leha-leha. Dia menganggap anak mau lama di dunia ini. Yang nggak bisa, kayak nggak mau mati, ya. Baik. Wa tashmir li'imaratiha, berusaha ngehebatkan dunianya. Hatta yaqta'al insan lailahu wa naharu bitafakkuri fi islahnya. Ujungnya siang malamnya mikirin dunia. Siang sibuk dunia, kadang-kadang malam juga sibuk dunia. Udah nggak sempat lagi ke masjid, nggak sempat lagi ngaji, ya, nggak sempat lagi silaturahim kepada orang tua. Aduh, dunia terus. Besok ada ini, besok rapat di sana, besok rapat di sini, besok ini, besok itu. Wah, terus dunia. Dia tidak tahu di mana berhenti ajalnya. Ya, dia menganggap dia bakal panjang umur. Nah, itu bahayanya. Ya. Nah, kita jangan begitu. Kita harus selalu waspada. Minta kepada Allah panjang umur, tapi dalam keadaan fi khairin wa lutfin wa afiyah. Taatullah rasulih. Sambil kita usaha. Jadi boleh Anda minta panjang umur, enggak apa-apa. Tapi minta panjang umurnya dalam keadaan taat kepada Allah. Kalau panjang umur dalam maksiat buat apa? Kan nambahin bekal ke jahanam namanya. Ya. Minta panjang umur enggak apa-apa untuk dalam taat kepada Allah, ya. Wa kaifa tasailaha taratan bi qalbi wa taratan bil amali dzalik. Akhirnya dia usaha tuh dengan hatinya, dengan jiwanya segala macam untuk dunia. Ya. Wal akhdhi fi bi dhahiri fayasiru qalbuhu wa jismuhu fayasiru qalbuhu wa jismuhu mustaghriqan fi dzalik. Akhirnya hatinya, jiwanya, dirinya jadi budak harta sudah, jadi budak dunia semuanya, nggak ingat akhirat lagi. Wahina idin yang salah, lupa dia sama akhirat, lupa sama mati, nggak ingat. Ya, yang bayangin rumah villa di puncak, mobil Ferrari, perahu pesiar, kapal pesiar, helikopter, masya Allah, semuanya dah, ya yang dia mau. Baik, udah ke situ semua pikirannya. Wa hinaidin nansal akhirah wa yashtaghilu anha. Lupa sudah sama akhirat, sibuk sama dunianya. Wa yusawwifu fil amali laha. Kalau diingatkan, ayo dong ente saya gampang insyaallah. Karena di berasa bakal panjang umur, nanti saya mau sembahyang, nanti saya mau pergi haji, nanti saya mau ziarah, nanti saya mau sedekah. Sekarang saya mau atur dulu, mau manage harta benda saya. Ya, itu kata dia begitu. Ya. Fayakunu fi amri dunyahu mubadiran wa musyabiran. Akhirnya urusan dunia giat, masya Allah, kayak hebat bener, giat sekali, rajin. Wa fi amri akhirati musawwifan wa muqassiran. Sementara urusan akhirat nanti gampang, mudah, gampang. Dunia masya Allah. Padahal kan nggak begitu mestinya. Wa kana alladhi yanbaghi lahu an ya'kisal amr, mestinya sebaliknya. Mestinya kan sebaliknya. Urusan akhirat yang dahulukan, urusan dunia nomor 2. Tapi sekarang kebanyakan urusan dunia nomor 1, urusan akhirat nomor sekian, kebanyakan begitu. Nah, ini salah, ya. Akhirat dulu. Karena dunia nggak ada habisnya. Ente meninggal, dunia emang hilang. Ini kalau kita mati Jakarta hilang, Monas hilang, enggak. Ente yang hilang, dunianya tetap ada, pabriknya ada, pekerjaan ada, segala macam ada. Kitanya yang hilang, dan udah nggak punya kesempatan lagi untuk sholat dan berbuat baik. Mati saudara jangan lupa, paling tidak jangan melupakan yang 5 waktu. Hadir majlis-majlis yang begini,
berusaha, bisa sedekah, bisa silaturahmi, ya, bisa hadir-hadir majelis yang baik, bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, karena kematian datang tidak berbicara dulu. Jangan dinanti-nantikan. Urusan akhirat. Wa kana alladhi yanbaghi lahu an ya'kisa al-amr. Orang itu begitu. Dunia digampangkan, akhirat yang dicepatkan, ya. Fa yushammir al-akhirah allati hiya darul baqa wa mautinul iqamah. Mestinya dia giat betul untuk urusan akhirat, karena itu kekekalan ada di sana. Dan kita pasti ke sana. Wa kana alladhi yanbaghi lahu an kemudian wa qad akhbara Allah Subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam annahu la yanaluha biduni sa'i wa talab wal jid fi dzalika wat tashmir lahu. Ketahuilah, kita seharusnya mendahulukan akhirat. Yang mana akhirat nggak bisa dapat dengan leha-leha, nggak bisa. Usaha, rajin, ibadah, capek, sabar, itu akhirat akan kita dapatkan. Nggak bisa aja dapat enak aja, wah langsung dari ahli akhirat. Tidak, harus ada usaha, saudara, ya. Wa amad dunia taib darul zawal wa tinggal. Dunia hilang dan bakalan dipindah. 100 miliar punya sebelum mati dibawa nggak? Selesai, warisan, gedung yang kita bangun seindah mungkin tuh tinggal. Tapi urusan akhirat, hadir di majelis ini, sekian ganjarannya tertulis ada. Sedekah yang kita keluarkan tertulis ada. Mulut yang kita gunakan untuk berzikir tertulis ada. Amal soleh-soleh kita semua ada rapi. Yang nyatet bukan komputer buatan orang, bukan rakib, atid, tidak satu titik pun yang terlewatkan. Mari saudara, isi itu buku kita. Sekarang harus banyak guys, bisanya. Jangan dikotori, jangan dikosongkan. Nanti katanya orang ada yang meninggal itu, biar boleh kita sesekali hadir orang yang sedang sakaratul maut, ada yang giritin, kaget. Kenapa saudara? Kenapa dia begini-begini? Dia lihat kosong, nggak ada apa-apanya, atau mungkin dia lihat kejelekan, dia lihat api mungkin. Kalau dia lihat yang bau, dia senyum. Nanti mungkin ke kanan, lihatnya ke kanan. Kalau yang dilihatnya hitam, melotot, lihatnya ke kiri. Itu tanda-tanda su'ul khotimah dan tanda husnul khotimah. Ayo saudara, sekarang. Jangan nanti. Jangan nunggu banyak, jangan. Bib, saya nggak punya, Bib, mau memberi sedekah, bukan saya diterima. Saya belum ada. Jangan mengatakan belum ada. Kata orang Arab, la tastahi min i'ta'il qalil, fa innal mar'a aqallu minhu. Jangan malu memberi sedikit, karena tidak memberi lebih sedikit. Ente 100 kasih, dengan tidak kasih, mana lebih banyak? Mana lebih banyak? 100 dong kasih. Saya sembahyang 2 rakaat, nggak sama dengan yang tidak sembahyang. 2 rakaat saya sembahyang. Saya sembahyang qobliyah 2 rakaat, saya sembahyang ba'diyah 2 rakaat. Lain dengan Allahu Akbar, Assalamualaikum, selesai. Lain. Ente Assalamualaikum, astagfirullah, baca subhanallah, bacain. Apa itu percuma? Tidak. Cuma kan kita tidak lihat sekarang. Kalau sudah ditarik dari peredaran, baru Anda tahu, oh benar Habib ngomong dulu. Ternyata ini begini. Tapi tidak ada artinya. Sekarang, mumpung kita sehat, mumpung kita paham, mumpung ada yang memberikan petunjuk nih ulama, Anda harus begini. Bersyukur kepada Allah. Ayo, kita ikut. Mana yang kita bisa? Bismillah, dari perbuatan yang baik. Jauhkan perbuatan-perbuatan jahat. Kalaupun kita terjun, namanya manusia, buru-buru tobat kepada Allah. Dikasih jalan, alhamdulillah. Dikasih jalan. Ayo. Memang amal soleh ini nggak mudah, banyak ujiannya, tapi tetap ada jalannya. Salah, tobat kepada Allah. Baca istighfar, melakukan sedekah, melakukan amal-amal yang baik. Innal hasanat yudhibnas, kebaikan itu menghapuskan yang jelek. Semoga Allah memberi taufik, hidayah, inayah kepada kita, dimudahkan untuk beramal soleh. Ini nikmat yang besar orang kalau mudah amal soleh. Ini coba Anda lihat ya, di dalam kehidupan kita ada 2 macam orang nih. Ada orang yang mudah ngamal soleh, ada orang yang susah. Jadi ada orang yang dikasih tahu aja, fulan begini, langsung jalan. Ada fulan begini, enggak, mesti ayo cepat, ayo jalan.
dipaksa. Golongan yang ketiga mesti dipukul. Yang pertama, yuk ngaji. Ayo ngaji, agak susah, tarik, ikut. Satu golongan lagi, diajak ngaji, tetap diam. Mesti dipukul, baru dia jalan. Itu pun kalau jalan. Kalau tidak jalan, Anda tinggal milih mau yang mana. Mau yang golongan pertama tadi, yuk ngaji yuk, ayo alhamdulillah yuk, anak kepengen ngaji. Atau golongan kedua ngaji, nanti dulu dah, gampang, saya masih sibuk, belum tentu ngaji. Tapi masih bagus Pak jawabannya. Yang ketiga ngaji, diam. Saya lagi domino, saya lagi handphone, saya lagi main komputer. Soal afia, mau dipukul barangkali. Tidak. Al-hur yakfi al-isyarat. Orang yang merdeka cukup dengan isyarat, cukup dengan pemberitahuan. Kita datangi tempat-tempat yang baik, kita ikuti anjuran-anjuran Rasulullah SAW, anjuran ulama, anjuran guru-guru yang ada di kitab. Mudah-mudahan kita selamat di dunia wa fil akhirah. Habib Ali pakai ngomong lagi, Bib, emangnya yang hadir di As-Sa'adah, emangnya yang suka sholat, yang suka ngaji udah pasti masuk surga? Ajib ya? Jawabnya apa? Emangnya yang ngaji itu pasti masuk surga? Yang amal-amalan soleh masuk surga? Kan itu tergantung Allah, belum tentu. Jawabnya, kalau yang ngaji, yang sholat, yang sedekah, yang duduk di majelis ilmu belum tentu masuk surga. Nah ente yang kagak amal masuk di mana? Ente masuk di mana? Ini kan belum tentu, bilang belum tentu, benar omongannya, setan yang ngomong nih, benar-benar, ya belum tentu. Nah ente di mana? La sholat, wala ngaji, wala puasa, wala duduk dengan ulama, main domno, main perempuan, main maksiat kepada Allah, mau ngarep apa? Oh, yang akan dilihat oleh Allah kita nih yang di masjid, apa yang di asma'udzubillah di tempat maksiat. Kira-kira ini misalnya Allah melihat nih. Misalnya di sini ada konser, di sini ada pengajian. Yang dilihat konser apa ini? Pengajian, saudara. Yang dilihat kan ini. Lohirnya kan begitu. Allah melihat semuanya. Tapi Allah kan memerintahkan kita kebaikan. Allah menyenangi kebaikan. Rasulullah memerintahkan kepada kebaikan, menyenangi kebaikan. Dan kebaikan ini akan berbuah nanti surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan? Sekarang kita sadar. Sekarang kita mulai. Jangan menunggu banyak, seadanya yang kita punya, bismillah jalan. Insya Allah tambah lama, tambah besar. Sedikit-sedikit, lama-lama akan menjadi bukit. Ya ada bukit insya Allah. Oke Habib. 2 menit lagi. Kita berhenti di surga aja sudah. Ya, mudah-mudahan amal-amal kita yang baik ini, yang lama-lama akan jadi bukit, yang menyebabkan insya Allah bekal kita untuk bertemu dengan Allah dan bekal kita karcis untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya, mari jangan lupa beribadah kepada Allah, jangan lupa beristighfar, jangan lupa bertobat. Dosa apapun yang kita lakukan, kalau kepada orang cepat-cepat kita minta maaf. Selain itu, kita tetap beristighfar, kita tetap bertobat, dosa atau tidak dosa tetap kita laksanakan, karena itu ganjaran di sisi Allah. Zikir kepada Allah SWT. Semoga Allah memberikan taufik, hidayah, inayah kepada kita, menjadikan orang-orang yang tahu diri di sisi Allah, sehingga kita bahagia di dunia dan bahagia kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadzal afu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.